Jadi agregat itu sendiri memiliki proses untuk dalam proses pembuatannya. Nah, jadi dari batu pecah itu merupakan hasil pemecahan atau hasil pecahan dari batu-batu yang berukuran besar yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya. Jadi batu berukuran besar dimasukkan ke stone crusher, kemudian dilakukan peremukan pertama. Jadi hasilnya itu rata-rata 7 inci atau ditargetkan untuk ukuran tiap agregatnya itu sebesar 7 inci. Kemudian dilakukan ayakan pertama. Nah, ini berupa ayakan getar. Kemudian dibawa ke tempat penimbunan. Jadi dibagi dua, ada yang lolos saringan itu 2,5 inci. Kemudian yang terlolos saringan lebih dari 2,5 inci. Kemudian dilakukan peremukan kedua. Ini peremukan kedua targetnya 1-2 inci untuk besar ukuran agregatnya. Kemudian kembali diayak lagi. Nah, jadi setelah diayak, dilakukan uji saringan atau menggunakan saringan ukuran setengah inci. Nah, jadi ada dibagi menjadi dua, ada yang lolos dan ada yang tidak lolos. Jika tidak lolos, maka dilakukan peremukan ketiga. Jadi pada saat permukaan ketiga, ini ukurannya diperkecil lagi. Jadi sampai 3/8 inci. Itu untuk yang lolos saringan. Nah, jadi jika sudah dipecah, maka dibawa ke tempat penimbunan. Jadi di timbunannya ini berdasarkan hasil pengayakan, misalnya ada pengayakan pertama, kedua, tiga, dan seterusnya. Dan juga berdasarkan ukuran agregatnya agar tidak tercampur satu sama lain. Selanjutnya untuk material pasir. Nah, jadi pasir yang digunakan ini rata-rata pasir yang ditambang dari sungai, karena pasir laut ini tidak boleh dipakai sebagai agregat halus untuk komponen bangunan, kecuali dengan petunjuk dari lembaga pemeriksaan bahan yang diakui. Karena pasir laut ini mengandung garam, di mana pada garam tersebut dapat menyebabkan korosi pada material baja atau material metal lainnya. Jadi ada beberapa syarat pasir, jadi kandungan lumpurnya tidak lebih dari 5%, tidak boleh mengandung bahan organis yang banyak. Jadi organis ini maksudnya tanaman ataupun makhluk hidup lainnya. Jadi sebisa mungkin pasirnya tersebut harus bersih dari makhluk-makhluk hidup seperti tanaman maupun hewan-hewan kecil lainnya. Nah, susunan besar butiran mempunyai modulus kehalusan antara 1,5 hingga 3,8 dan harus terdiri dari butir-butir beraneka ragam besarnya. Jika dilakukan ayakan, jadi paling atas itu 4,8 mm, maksimumnya 2% berat. Di atas, sisa di atasnya ayakan 1,2 mm, minimum 40% berat. Kemudian bagian luas ayakan 0,3 mm, minimum 15% berat. Terdiri dari butiran tajam dan keras dengan indeks kekerasan kurang dari 2,2. Jadi butirannya harus bersifat kekal. Nah, jika dipakai natrium sulfat, bagian hancur maksimum 12%. Kemudian jika diberikan magnesium sulfat, bagian hancur maksimal 10%. Jadi pasir ini merupakan bahan utama atau agregat dalam pembuatan komponen bangunan. Jadi pasir ini bisa berupa pasir alam yang telah dijelaskan tadi, yang ditambang dari sungai dan tidak menggunakan pasir laut. Atau pasir buatan dihasilkan dengan memecah batu dan mempunyai ukuran butir maksimum 5 mm. Selanjutnya untuk susunan butir atau gradasi pasirnya harus memenuhi dari gradingnya ini atau zona-zonanya. Jadi zona-zona ini merupakan presentasi berat yang lewat pada ayakan, dan yang kiri ini merupakan ukuran ayakannya. Jadi ada terdapat grading zone 1, 2, 3, 4. Nah, tiap-tiap zona ini menentukan kualitas pasir tersebut. Selanjutnya ada semen Portland yang berfungsi sebagai pengikat antara pasir dan agregat. Jadi semen Portland ini merupakan semen hidrolis yang dihasilkan dengan cara menggiling truk semen Portland, terutama terdiri dari kalsium silikat yang bersifat hidrolis dan digiling bersama-sama dengan bahan tambahan berupa satu atau lebih bentuk kristal senyawa kalsium sulfat dan boleh ditambah bahan tambahan lainnya. Jadi untuk produsen semen di Indonesia ini sangat banyak. Beberapa contohnya ada semen 3 roda, Padang Semen, ada semen Gresik, ada Bosowa, Holcim, dan semen-semen lainnya. Jadi untuk klasifikasi semen ini juga dibagi menjadi beberapa tipe. Nah, ini perlu diperhatikan pada saat akan membangun sebuah bangunan. Jadi yang untuk penggunaan umum itu tipe 1, kemudian tipe 2 untuk penggunaan yang memerlukan ketahanan sulfat atau kalor hidrasi sedang, tipe 3 untuk penggunaan yang memerlukan kekuatan tinggi pada tahap awal, tipe 4 untuk penggunaan yang memerlukan kalor hidrasi rendah, dan tipe 5 yang menggunakan untuk keperluan ketahanan tinggi terhadap sulfat. Jadi untuk
yang biasanya untuk penyimpanan bahan kimia, ini biasanya menggunakan tipe 5. Selanjutnya untuk jenis-jenis semen di Indonesia ini terbagi menjadi 6. Jadi ada 6 semen yang beredar di Indonesia ini. Jadi ke-6 semen ini sudah termasuk dalam SNI. Jadi ada semen Portland, ada Portland Pozzolan, ada Portland komposit, Portland campur, semen Masonry, dan semen Portland putih. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan fly ash atau abu terbang. Jadi fly ash atau abu terbang ini adalah sisa hasil pembakaran batu bara yang berbentuk partikel halus, warnanya keabu-abuan, kadar karbon rendah, dan bersifat pozzolanik atau bersifat juga pengikat. Jadi sifat pozzolanik ini artinya bahwa fly ash tersebut dapat bereaksi dengan kapur pada suhu kamar dengan adanya air, membentuk senyawa yang bersifat dapat mengikat. Jadi dalam beberapa struktur beton untuk menghemat penggunaan semen, maka dapatlah digunakan fly ash ini. Jadi ada beberapa syarat fly ash menurut STM C618 antara lain sebagai berikut ini. Jadi ada beberapa kandungan-kandungan bahan kimia yang nilai maksimum dan minimumnya ditentukan agar fly ash ini dapat digunakan sebagai bahan struktural. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan bottom ash. Nah, ini memiliki perbedaan dengan fly ash, di mana bottom ash ini sama-sama hasil pembakaran batu bara, namun partikelnya jauh lebih kasar. Komposisi kimianya sama dengan komposisi kimia fly ash, tapi memiliki kandungan karbonnya lebih besar pada bottom ash ini. Jadi bottom ash ini dapat diolah terlebih dahulu melalui permukaan atau crushing dan pengayakan untuk menghasilkan ukuran agregat tertentu sesuai persyaratan kualitas yang diminta dalam aplikasi sebagai bahan bangunan. Jadi komposisi fly ash dan bottom ash yang terbentuk dalam perbandingan berat adalah 80-90% berbanding 10-20%. Jadi misalnya ada campuran material, sebuah campuran material, maka kandungan fly ash atau bottom ash ini maksimal hanya sebesar 20%. Jadi berkisar antara 10-20% tergantung penggunaan dan mutu beton yang akan digunakan. Sekian untuk praktik bahan bangunan pertemuan 2 pada kali ini. Jika terdapat hal yang belum jelas atau yang ingin ditanyakan, dapat tanyakan pada WhatsApp group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.